Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Literasi dan Edukasi akan memberikan salah satu contoh format surat pernyataan cerai yang baik dan benar serta sah di mata hukum. Surat ini biasanya diperlukan bagi siapapun yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan atau untuk kepentingan lainnya sebagai pembuktian. Sebelum dilanjut, seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-like video ini, kemudian di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya channel ini terus berkembang dan Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Penting untuk diketahui juga bahwa sebetulnya, bagi Anda yang ingin menulisnya secara langsung atau dalam kata lain ditulis tangan, itu pun sangat diperbolehkan ya. Asalkan tulisannya ditulis secara jelas dan dapat dibaca oleh siapapun. Karena saya ingin mencontohkannya versi Word, jadi pertama-tama kita buka Word-nya. Untuk pernyataannya tadi sudah saya siapkan sebelumnya. Pertama-tama kita rapihkan terlebih dahulu. Mulai dari sistematika penulisan, tata letak huruf, ini tujuannya supaya mudah untuk dibaca. Untuk surat pernyataan bagian atas, kita cetak bold supaya lebih jelas dan kita simpan di bagian tengah, supaya lebih kelihatan rapi. Kemudian, yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa sebagai pihak pertama, untuk pihak pertama ini bisa ditulis dengan nama laki-lakinya. Ini saya tulis hanya untuk sebagai contoh saja. Misalnya untuk pihak pertama yaitu Bapak Rohimat, kita tulis saja Rohimat. Kalau ada nama kepanjangannya silahkan ditulis juga. Kemudian boleh juga ditambahkan dengan nomor NIK atau nomor KTP supaya lebih jelas. Kemudian untuk tanggal lahir dituliskan sesuai dengan data di KTP. Misalnya saya mencontohkan Bandung 31 Mei tahun 1996. Kemudian agama Islam. Di bagian pekerjaan saya tulis contoh misalnya wira swasta. Untuk alamat juga ditulis sesuai dengan KTP. Di sini alamatnya harus jelas ya, mulai dari kota, kabupaten, kecamatan, termasuk kampung dan RT RW. Kemudian lanjut ke pihak kedua. Sebagai pihak kedua, kita juga tuliskan nama istrinya. Misalnya di sini saya kasih contoh Ibu Andin, kita tulis saja Andin. Atau jika ada nama panjangnya, silahkan tulis dengan nama panjangnya. Untuk tempat tanggal lahir, ini juga disamakan dengan KTP ya. Misalnya saya kasih contoh Garut 20 Juli tahun 1996. Kemudian agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Untuk alamat, karena di sini alamatnya sama dengan pihak pertama atau laki-laki, jadi saya samakan. Sebagai tambahan, Anda juga bisa menuliskan NIK-nya atau nomor KTP supaya lebih jelas. Untuk bagian selanjutnya, ini juga tinggal kita rapihkan. Untuk pernyataannya, Anda bisa tulis bahwa dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan suami istri dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, terkecuali hubungan dengan anak kandung jika sudah memiliki anak. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengakui surat pernyataan ini sebagai bukti cerai yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat atas kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian di bawahnya yang membuat pernyataan. Tuliskan pihak pertama, yaitu pihak laki-lakinya ya, yang tadi di sini saya tuliskan Bapak Rohimat, kemudian pihak keduanya. Kemudian untuk pihak keduanya yaitu Ibu Andin. Di bagian tengahnya diisi dengan tanda tangan masing-masing dan dianjurkan untuk memakai materai masing-masing. Jadi setiap tanda tangan para pihak menggunakan materai. Kemudian di sini juga harus ada saksi ya, dituliskan nama saksinya. Biasanya masing-masing menggunakan 3 orang saksi. Untuk saksi pertama, sebagai contoh misalnya Bapak Henry selaku orang tua dari pihak pertama atau dari pihak laki-laki.
Kemudian untuk saksi dari pihak kedua, misalnya saya kasih contoh, yaitu Bapak Ahmad sebagai orang tua dari pihak kedua atau dari pihak perempuan. Di sini Anda hanya perlu menuliskan masing-masing 3 orang saksi. Untuk saksi yang kedua, misalnya saya kasih contoh Bapak Asep selaku paman dari pihak pertama atau dari pihak laki-laki. Kemudian untuk saksi yang kedua, saya kasih contoh misalnya Bapak Sule sebagai paman dari pihak kedua atau dari pihak perempuan. Nah, untuk saksi ini, sebaiknya oleh pihak keluarga yang lebih mengetahui pernikahan Anda. Tetapi, untuk saksi ini Anda juga bisa melibatkan misalnya tetangga, ketua RW atau RT, kepala desa setempat atau siapapun yang mengetahui pernikahan dan perceraian Anda. Itu saja info yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jika di sini masih ada yang kebingungan atau ingin meminta format surat ini, Anda bisa menghubungi saya lewat DM Instagram. Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.